jalan sempoyongan Eddie mendatangi kantor Lindy, Eddie menceritakan semuanya dengan jujur. I need my pills. Give me your keys. I'll go to your apartment. Kemudian, Eddie meminta bantuan Lindy untuk mengambil obat yang berada di dalam kerang di rumah Lindy. Namun, saat perjalanan balik ke kantor, dia menelpon dan merasa bahwa ada yang mengikuti di belakangnya. Dan ternyata itu adalah si pria misterius tersebut. Terjadilah kejar-kejaran dan si Lindy berhasil bersembunyi di sebuah batu. Kemudian, si Lindy menelpon Eddie dan Eddie menyuruh Lindy untuk menelan pil tersebut. Tidak ada pilihan lain, Lindy pun menelannya. Setelah 30 detik berlalu, Lindy merasakan sensasinya, kemudian dia melihat orang-orang yang bermain ice skating dan ide pun muncul. Lindy kemudian berlari dan pria itu mengejarnya. Saat ada di atas es, Lindy pun mengangkat anak kecil dan menghantamkan ke pria tersebut. Dan Lindy berhasil lolos. Singkat cerita, Eddie sudah pulih setelah diberi pil tersebut dan dia melihat si rentenir yang mendatanginya. Ternyata si rentenir ini ketagihan dengan pil tersebut. Kemudian Eddie berpikir untuk mencari solusi gimana menyingkirkan sang rentenir tersebut. Dan solusinya adalah menyewa bodyguard. Until I found a more permanent solution. Kemudian Eddie meminta maaf kepada Carl Van Loon untuk beberapa kejadian yang lalu. Carl pun memberi kesempatan untuk Eddie bergabung di perusahaannya. Kini Eddie menjadi seorang yang berpengaruh besar dalam usaha tersebut. Ironically, it's gonna be crude. Eddie memesan jas yang memiliki kantong rahasia untuk menyimpan pil-pil itu supaya dia lebih mudah untuk meminumnya. Eddie juga mencari seorang ahli untuk meneliti dan menyempurnakan pil tersebut. I'll give you $2 million if you can do it in 6. Singkat cerita, Pak Paul mendatangi Eddie untuk menanyakan perihal wanita yang mati di hotel waktu itu. Dan kemudian Eddie mencari pengacara paling hebat di kota itu, lalu masalah itu sedikit teratasi. Singkat cerita, ada pertemuan besar antara perusahaan Carl Van Loon dengan perusahaan Hank Atwood. Tujuannya, pertemuan itu adalah presentasi dan ajakan untuk kerjasama antar perusahaan. Terlihat si Hank ini tidak baik-baik saja. Eddie merasa ada sesuatu yang salah. Jesus, he looks frail. Could be an act. He's not even 60. Sebelum pulang, Carl memberi Eddie hadiah sebuah apartemen berlapis baja. It's an unparalleled 3-tier security system. Vault-grade pneumatic doors. Saat Eddie berada di luar, Eddie kembali didatangi rentenir waktu itu. Dilihat dari penampilannya itu, rentenir sepertinya sudah sukses. Dia meminta beberapa pil butir itu lagi besok. Thursday, I'm gonna need the pills here. Singkat cerita, Carl dan Eddie mempersiapkan untuk bertemu Hank. Persiapan itu untuk menandatangani perjanjian kerjasama waktu itu. Beberapa waktu kemudian, istri Hank datang dan bilang kalau Hank tadi pagi jatuh sakit, sehingga kontrak akan dilanjut setelah Hank pulih. I just want you to know we have every intention of signing the contract. Saat istri Hank pamit pulang, Eddie terkejut melihat salah satu orangnya Hank adalah pria misterius itu. Dan itu menjadi masuk akal di mana pria itu mencari pilnya dan akan diberikan ke Hank. Terlihat dari tanda-tandanya saat pertemuan kemarin. Saat Eddie akan memakai pil itu, ternyata pilnya hilang. Entah siapa yang mengambil, kagak tahu. Saat kembali ke ruangan Carl, ada paket untuk Eddie dan ternyata itu tangan si bodyguard Eddie. Eddie! Saat dia pulang ke apartemennya dan melihat berita di TV, ternyata pengacara yang disewa Eddie orangnya Hank juga. Berarti orang itu yang mengambil pil tersebut saat di kantor polisi. Beberapa saat kemudian saat rentenir datang dengan komplotannya, dia memaksa masuk dengan memotong pintu lapis baja itu menggunakan mesin. Eddie yang tanpa pil itu merasa putus asa dan daripada nanti dikulitin, dicabutin kukunya, disate ususnya, dia memilih untuk bunuh diri. Tapi seketika dia ingat mungkin ada pil tersisa di kotak kecilnya. Langsung dicarilah pil itu dan ternyata masih ada satu pil. Namun karena panik, Eddie jatuh dan pilnya masuk ke dalam lubang ventilasi.
Kemudian Eddie disuruh duduk dan si rentenir bilang, "Santai cuy, gua cuma mau pil lu, bukan nyawa lu." Ternyata si rentenir ini menemukan sebuah solusi bahwa jika pilnya dicairkan dan disuntikan ke tubuh, reaksinya akan bertahan lama karena langsung melalui darah dan menuju ke otak. Kemudian karena Eddie tidak memberi pil itu, para orang suruhan si rentenir mencari dan menggeledah di semua sudut. Eddie diam-diam mengambil pisau saat si rentenir ini lengah. Dan kemudian si abang rentenir ini ditusuk dan seketika meninggoy. Dengan tubuh yang lemas, Eddie berusaha meminum darah abang ini karena kemungkinan pil cair itu masih mengalir di darahnya. Dan itu berhasil. Anak buah abang rentenir kembali. Kemudian terjadilah adu tembak menembak dan berakhir dengan kemenangan Eddie. Terlihat Hank Atwood sudah meninggoy. Si anak buah Hank murung karena ditinggal mati bosnya. Eddie mengambil kesempatan itu untuk menawarkan pekerjaan, dan karena si pria ini tidak ada lagi yang diincar dari si Eddie, dia pun setuju. Kemudian si pria ini membunuh sang pengacara dan Eddie mengambil pil tersebut. 1 tahun kemudian, Eddie ternyata sudah menjadi senator. Ya, semacam pejabat pemerintah lah kalau di Indonesia itu. Saat masuk ke ruangan sudah ada tamu yang menunggu Eddie. Dan ternyata itu Carl Van Loon. Carl mengajak Eddie untuk kembali bergabung di bisnisnya. Dia bilang bahwa dia sekarang tahu bahwa Eddie bisa sampai seperti sekarang karena sebuah pil cerdas. Dengan ancaman jika Eddie tidak mau bekerja sama, maka Carl akan membeli dan menutup tempat di mana pil cerdas itu diproduksi. Limitless supply. We know you can't get any more. Saat Carl pergi, Eddie mengatakan bahwa dia menolak untuk kerjasama karena dia sudah memproduksi sendiri pil yang lebih hebat dari sebelumnya. Dan Eddie tidak takut dengan ancaman Carl karena dia selalu berada 50 langkah di depan Carl. Itu dibuktikan dari dia memprediksi sebuah kecelakaan di seberang jalan. Di situ, Carl sadar bahwa Eddie bukan orang biasa yang bisa dikibulin. Don't forget to vote. Don't worry. Ya, itulah film Limitless. Menurut saya, film ini menarik karena bukan hanya aksi, tapi juga menggambarkan ambisi manusia dan batas-batas moralitas. Dengan konsep unik dan visual yang memukau, Limitless menunjukkan bahwa kecerdasan saja tidak cukup tanpa kebijaksanaan. Ayolah, bangun dari kasur kalian, awali pagimu dengan sebat dan kopi, kemudian semangat tanpa batas. Menurut kalian bagaimana nih film? Sudahkah membuat kalian sedikit semangat atau ya udahlah, Urbana aja kali? One, two, 15. 3. Go. Come on. One. Come on. 2. Okay, now what's going on? Come on. Push. Stop it! Come on. Stop it now. Run. Allah Karim, Karim, Karim. Allahu Karim, Karim, Karim. La ilaha illallah. Sok nyari was. La ilaha